Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bu Titin. Kita akan membahas persiapan penilaian akhir tahun kelas 8 untuk materi bangun ruang sisi datar, statistika, dan peluang. Selamat menyimak videonya, semoga nanti dapat kalian pahami. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Unsur dari prisma segi 5. Ya, prisma segi 5 ini adalah salah satu bangun ruang sisi datar ya. Artinya prisma segi 5 berarti sebuah prisma yang alasnya berbentuk segi 5. Kalau digambar nanti di sini ada ini tutupnya itu ya, misalnya segi 5. Kemudian nanti di alasnya itu juga nanti segi 5. Nah, ini ya. Jadi ini bagian alasnya, bagian tutupnya, dan sisi-sisi tegaknya. Nah, kita hitung banyaknya sisi. Bagian alas ini ada 1, tutupnya 1, berarti ada 2, ditambah sisi tegaknya. Ini di sini 1, 2, di sebelah kanan itu ada lagi 3, 4, 5 ya. Sisi tegaknya sebanyak 5. 5 ditambah 2 berarti ada 7. Kemudian rusuk tegaknya, rusuk itu yang berupa garis. Kalau rusuk tegak berarti garis-garis yang tegak ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian banyaknya rusuk berarti ini rusuk tegak ditambah rusuk alas ditambah rusuk yang di bagian tutupnya atau atasnya ini. Nah, sekarang rusuk tegaknya tadi ada 5, rusuk alasnya ini ada 5 juga, rusuk di bagian tutupnya ada 5, berarti 5 kali 3 sebanyak 15. Kemudian titik sudutnya, titik sudut itu yang ini 1, 2, 3, 4, 5 di bagian bawah, di bagian atas juga ada 5. Nah, itu 2, 3, 4, 5 tambah 5 tambah 5, 10. Nah, kalau nanti bukan segi 5 tapi segi 6 berarti alasnya nanti ada 1, kemudian tutupnya 1, sisi tegaknya ada 6 gitu ya. Nah, kalau kalian menggunakan rumus banyaknya sisi itu nanti sebanyak n plus 2 untuk prisma. Ya, ini n ditambah 2. Kemudian rusuk tegaknya ada sebanyak n. Rusuknya totalnya ada sebanyak 3n. Kemudian titik sudutnya ada sebanyak 2n. Itu kalau pakai rumus. Kemudian nomor 2, perhatikan susunan segi 4 dan segi 3 berikut manakah yang merupakan jaring-jaring prisma. Nah, cara mencari jaring-jaring atau bukan, kalian bisa dengan membayangkan ya, dibayangkan ini kalau misalnya dilipat ke sini, nanti bisa membentuk prisma atau tidak gitu ya. Sekarang kita cek. Nah, ini di sini panjangnya 1, 2, 3 ya. Ini panjangnya 3. Nanti ini kalau dilipat ini akan berimpit dengan sini. Apakah ini panjangnya juga 3? Ternyata panjangnya sama, berarti ini bisa di sini. Terus yang ini demikian juga ini. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini nanti juga bisa berimpit ya. Sekarang di sini. Nah, ini kalau ini 3, ini 4, segitiganya siku-siku berarti ini panjangnya 5. Dengan teorema Pythagoras. Kalau ini 5, apakah ini juga 5? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ini 5 berarti bisa berimpit. Demikian juga ini nanti berimpit dengan di sini. Berarti yang nomor 1 ini benar. Kemudian nomor 2 ya. Kita cek ini nanti berimpit dengan sini, ini 3, ini juga 3 berarti benar. Kemudian sini. Nah, nanti kalau dilipat ini sini akan berimpit dengan sini ya. Tadi ini panjangnya berapa? Panjangnya kita cek. Ini panjangnya 1, 2, 3. Nah, ini kalau ini segitiga siku-siku, ini panjangnya 4, ini 1, 2, 3, 4, 5, ini 4, ini 5. Pasti ini lebih dari 4 ya. Nah, berarti ini nanti tidak akan berimpit. Ya, berarti bukan jaring-jaring prisma. Sekarang kita cek yang sini. Ini nah, tips lagi bahwa ininya nanti menjadi alas dan tutup. Alas dan tutup ini harus
sama persis bentuk maupun ukurannya. Jelas ini ya, di sini dengan di sini ini bentuknya sama-sama segitiga tetapi tidak sama ukurannya. Jadi ini bukan jaring-jaring ya, ini bukan alas dan tutup prisma. Sekarang yang ini jelas alas tutup sama persis ya. Ini 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3 berarti enggak masalah. 1, 2, 3 ini juga 1, 2, 3. Nah 3, 4 ini 5. Nanti berimpit dengan sini 1, 2, 3, 4, 5. Betul, ini juga 5 berarti ini benar. Kemudian yang sini nanti ini akan berimpit dengan sini. Ini kita hitung panjangnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 berarti benar. Sini juga demikian 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Kalau kurang jelas nanti bisa diperbesar lagi. Di sini ada kotak-kotaknya. Kemudian di sini 5, jadi 3, 4, 5 itu ya. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 benar. Berarti ini juga berimpit. Nah, berarti yang tidak jaring-jaring hanya yang nomor 2 ini ya. Nah, ini Bu Titin besarkan lagi. Jadi di sini ada kotak-kotaknya ya. Nah, ini kalian hitung nanti. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Kita lanjutkan berikutnya nomor 3. Nomor 3 ada prisma lagi. Bentuknya alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Tinggi prismanya 8 cm. Berapakah luas alas prisma? Tadi alasnya berbentuk persegi, berarti luas alasnya adalah luas persegi. Luas persegi itu sisi kali sisi ya. Sisinya 10, berarti 10 kali 10, hasilnya 100 cm persegi. Keliling alas prisma. Nah, keliling persegi. Keliling persegi itu 4 kali sisi, berarti 4 kali 10, sisinya 10, 40 cm. Luas sisi tegak prisma. Nah, luas sisi tegak prisma itu keliling alas dikalikan tinggi prisma. Kelilingnya tadi 40, tingginya 8. Ini tinggi prisma 8. Berarti 320 cm persegi. Volume prisma luas alas dikalikan tinggi. Luas alasnya tadi 100, tingginya 8. 100 kali 8 hasilnya 800 cm persegi. Kemudian lanjut nomor 4. Sebuah limas memiliki 6 rusuk. Berapakah banyaknya titik sudut dari limas? Nah, kalau ini tadi kita bahas prisma, sekarang limas. Alasnya belum tahu ya. Kalau rusuknya ada 6, kalian tahu limas, bahwa limas itu banyaknya rusuk itu 2 kali banyak sisi alasnya ya, banyak rusuk alasnya dikalikan 2. Kalau begitu, kalau ini rusuknya 6, berarti limasnya adalah limas segi 3. Nah, kalau digambar nanti di sini ada segitiga, terus nanti ada puncaknya di sini gitu ya. Tinggal dihubungkan ke sini. Nah, gitu. Berapakah banyaknya titik sudut? Titik sudutnya di bawah sini ada 3, tambah puncaknya 1, berarti ada 4. Nah, jadi nanti kalau ini tadi tinggal dibagi 2 ya. N-nya itu rusuk dibagi 2. Kemudian titik sudutnya N ditambah 1. Selanjutnya nomor 5, ini satu soal di buku ya, di buku paket ada soal ini. Ada kolam renang diisi penuh air dengan ukuran panjangnya di sini 20 meter, lebarnya ini 6, nanti ini juga 6 sama. Kedalaman air pada ujung yang dangkal ini 1 meter, kemudian melandai ke bawah sampai dalamnya ini nanti 4 meter. Nah,
berapa liter volume air di dalam kolam. Ini merupakan sebuah prisma. Prisma apa? Prisma trapesium. Nah, jadi alasnya adalah trapesium di sini. Nah, ini alasnya. Maka yang namanya alas itu belum tentu ada di bawah ya. Nah, ini alasnya trapesium. Sekarang kita akan mencari volumenya. Volume prisma itu luas alas kali tinggi. Volume prisma itu luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk trapesium berarti luasnya ini luas trapesium. Kalian tahu rumus luas trapesium apa ya? Jumlah sisi sejajar kalikan tinggi dibagi 2. Ini yang luas alas. Nanti masih dikalikan tingginya prisma. Yang di sini tadi tingginya trapesium. Sisi sejajarnya adalah yang ini dengan sini 1 dan 4. Tetapi kalau dinyatakan dalam liter berarti nanti kita jadikan desimeter ya. Ini jadi 10 plus 4-nya jadi 40 dibagi 2. Tingginya trapesium 20 berarti 200. Masih dikalikan dengan tinggi prisma. Tinggi prismanya 6. Berarti 60. Ini 10 tambah 40 50. 2 dengan sini bisa dicoret 100. Nah, tinggal kalikan lah nanti. Ya, hasilnya berapa liter tinggal kalikan ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini soal statistika, data suhu badan seseorang ketika sedang sakit. Jadi dari pukul 1 sampai dengan pukul 2, ini pukul 1 itu 35, pukul 2 langsung 38, pukul 3 39, kemudian pukul 4 ini turun jadi 38, pukul 5 naik lagi menjadi 40. Nah, sekarang kita akan mencari kenaikannya. Pukul 1 sampai dengan pukul 2. Nah, ini naik ya, jelas naik karena grafiknya ini garisnya naik. Naiknya berapa ya? Tinggal dikurangi aja 38 dikurangi 35. Hasilnya 3 derajat Celcius. Pukul 2 sampai dengan pukul 3. Di sini pukul 3 itu 39, pukul 2 38, berarti 39 dikurang 38 hasilnya 1 derajat Celcius. Nah, kalian pasti bisa mencari kenaikan dari pukul 4 sampai 5 ya. 4 sampai 5 itu berapa? Ini 2. Nah, nanti kalau ditanyakan kenaikan yang terbesar ya kalian cari di antara jam-jam itu, pukul-pukul yang ada di sini itu nanti yang kenaikannya paling tinggi yang mana itu kalian pasti bisa ngitung. Selanjutnya nomor 7. Ini ada diagram lingkaran yang menunjukkan mata pelajaran yang digemari. Jika banyak siswa kelas 8 72 berarti ini total 72 siswa. Berapakah banyak siswa yang gemar IPA? Di sini IPA belum tahu sudutnya ya. Kita hitung dulu sudut untuk IPA. Totalnya segini 360 derajat. Berarti untuk IPA itu 360 derajat dikurangi selain IPA, matematika 55, IPS 170, bahasa Indonesia kalau ini tidak ada sudutnya tapi ada tanda begini berarti siku-siku 90 derajat. 360 derajat dikurangi ini. Ini 260 ditambah 55 315. Hasilnya 45 derajat. Nah, ini sudutnya yang IPA. Sekarang banyak yang gemar IPA. Banyak yang siswa yang gemar IPA. Tinggal sudutnya tadi yang IPA 45 derajat dibagi karena yang diketahui tadi total berarti per 360 derajat dikalikan 72 siswa. Nah, ini kalau disederhanakan 1 dengan 8. 72 dibagi 8 hasilnya 9 siswa.
Selanjutnya nomor 8, ini juga sebenarnya kalian pasti tahu ya. Modus itu data yang paling sering muncul. Nah, kita hitung 8-nya ada 2 ya. Ini 8-nya ada 2. Saya tulis sini aja, 8-nya ada 2. 7-nya ada 2 juga. 5-nya ada 1, 2, 3, 4. 6-nya ada 1, 2, ada 2. Yang belum berapa itu? 9 ya. 9, 1, hanya 1 ya. Nah, 5, 6, 7, 8, 9. Yang tertinggi di sini. Nah, berarti modusnya adalah 5. Karena 5 itu paling sering muncul. Yang kedua median. Median itu data yang nilai tengah setelah datanya diurutkan. Kita urutkan dulu. Ini 5. 5-nya tadi 4 kali. Kemudian ini 5-nya sudah, Bu Titin coret biar gampang. 6, 1, 2. Kemudian 7 ada 2, ada 3 ya. Oh, 7-nya 3 ini tadi. 7, 7, 7. Kemudian 8-nya ada 2, 9-nya 1. Ya, 8-nya 2, 9, 1. Totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12, berarti tengah-tengahnya urutan ke 6 dan ke 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Jadi di sini nantilah letak mediannya. Tengah-tengah antara 6 dan 7 itu 6 tambah 7 dibagi 2. Jadi kalau ada genap begini, mediannya tinggal ini dijumlah bagi 2. Hasilnya 6,5. Ini mediannya. Mean atau rata-rata tinggal dijumlahkan saja ya. 8 tambah 7 tambah 5 tambah 6 tambah 9 semuanya dijumlah terus dibagi 12. Saya yakin bisa. Jangkauan itu nilai terbesar dikurangi terkecil. Terbesarnya tadi 9, terkecilnya 5. 9 dikurangi 5 hasilnya 4. Nah, ini jangkauannya. Selanjutnya nomor 9. 9 ini juga salah satu soal di buku. Rata-rata berat 20 ekor ikan hasil tangkapan di laut lepas adalah 50 kg. Pada saat diperiksa ulang ternyata terdapat kesalahan tulis yaitu 92 dan 8. Berturut-turut seharusnya 192 dan 88. Jadi di sini ada kesalahan tulis. Nah, ini kan berkurang ya dari yang seharusnya. Kita cari tambahannya. Nah, tambahan berat. Tambahannya yang harusnya 192 tadi tertulis 92 berarti kurangnya 100. 88 ini baru tertulis 8 berarti 80. Nah, berarti 180 kg ya. Ini tambahannya 180 kg. Berarti nanti kita ngitung rata-ratanya ini tinggal ditambahkan saja ya. Ini dihitung untuk 20 ekor ikan berarti rata-rata tambahan 180 dibagi 20 hasilnya 9 ya. 9 kg. Berarti nanti rata-rata sebenarnya yang tadi salah ditambah ini, tambahannya 50 ditambah 9 hasilnya 59 kg. Nah, kalau misalnya ini tidak 200 ekor ikan, misalnya ada 50 ikan ya, nanti ini dibagi 50. Kalau ada 100 ikan ya ini dibagi 100 berarti 1,8. Nanti rata-rata akhirnya jadi 50 ditambah 1,8. Selanjutnya nomor 10. Ini ada diagram
tentang penjualan bensin dalam 1 minggu, namun hari Rabu dan Jumatnya hilang atau terhapus. Diketahui rata-rata penjualan bensin dalam 1 minggu adalah 3.200 liter. Nah, berarti jumlah total bensin yang terjual dalam 1 minggu itu ya 3.200 dikalikan 7. Nah, ini tinggal dikalikan 22.400 liter. Nah, sekarang yang lainnya ini hari Senin itu 4, dalam ini ribuan berarti 4.000 ya. 4.000, ini 2.000, di sini 3.000, ini 2.000 lagi, yang ini minggu 5.000. Nah, sekarang kita hitung ini 5.000 tambah 5.000 10.000 tambah 6 16.000. Hari Senin, Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu sebanyak 16.000. Berarti untuk hari Rabu dan Jumat terjualnya ini tinggal dikurangi 4, 12 kurangi 6 ya, 6.400 liter. Ya, lanjut, ini kita ke soal peluang. Nomor 11, banyak anggota ruang sampel pada percobaan pelemparan 4 mata uang sekaligus, ini mata uang logam. Satu uang itu ada 2, yaitu kemungkinannya angka dan gambar. Berarti kalau 4 uang, nanti 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 16. Kemudian nomor 12, ya ini 11 ini. Kalau ada 5 mata uang berarti nanti tinggal 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Lintang memiliki 2 kemeja, 4 celana, 3 topi. Banyak kombinasi dalam mengenakan kemeja, celana, dan topi berapa? Tentu saja ini masing-masing 1 ya, kemejanya dipakai 1, celananya 1, topinya juga 1, tidak double. Ini banyaknya kombinasi, tinggal dikalikan 2 kali 4 kali 3, hasilnya 24. Kemudian nomor 13, Valisa melakukan percobaan melambungkan sebuah dadu, hasilnya ada di dalam tabel. Nah, peluang empirik itu peluang yang dihitung berdasarkan percobaan yang dilakukan. Munculnya mata dadu 4. Kita lihat mata dadu 4 ini munculnya sebanyak 3 kali. Totalnya ini kita hitung 5 tambah 6, 11, 11 tambah 7, 18, 18 tambah 3, 21, tambah 4, 25, tambah 5, 30. Totalnya 30 kali percobaan. Nah, mata dadu 4 munculnya 3 kali. Berarti peluang empiriknya tinggal ini yang munculnya mata dadu 4 dibagi total. Berarti 3 per 30 atau 1 per 10. Kalau ditanyakan peluang empirik munculnya mata dadu 6, berarti nanti 5 per 30. Peluang empirik munculnya mata dadu 1, 5 per 30 dan seterusnya. Nomor 14. Pada pelemparan 2 mata uang logam sekaligus peluang muncul 1 angka. Kalau 2 uang logam ya, 1 uang logam itu kemungkinannya hanya angka dan gambar. Jadi kemungkinannya ini ada yang uang pertama mungkin munculnya angka gambar, uang yang kedua munculnya juga angka gambar. Nah, ini angka gambar. Jadi kemungkinannya uang pertama muncul angka, yang kedua juga angka. Uang pertama muncul angka, uang kedua muncul gambar. Ini uang yang pertama muncul gambar, yang kedua muncul angka, atau kedua-duanya muncul gambar. Nah, mungkin kalian bingung ini, Ibu misalkan uangnya itu uang 500-an sama uang 1000-an logam ya. Jadi uang yang 500 munculnya angka, uang yang 1000 munculnya juga angka. Uang yang 500 muncul angka, uang 1000 muncul gambar, begitu seterusnya. Pertanyaannya peluang muncul 1 angka. Di sini
Kalau yang paling atas ini namanya angka-angka, berarti ada 2 angka. Kalau ini angka gambar, berarti 1 angka 1 gambar. Ini juga 1 angka, ini 1 gambar. Ini 2 gambar. Maksudnya 2 gambar itu kedua-duanya muncul gambar. Nah, di sini yang muncul 1 angka itu ada 2 ini. 1, 2. Nah, berarti ada 2 ya. N 1 angka ada 2. Total itu namanya NS. Totalnya ini ada 4. Berarti peluang 1 angka NA ya, N 1 angka ini dibagi totalnya 2/4 atau 1/2. Nah, kalau nanti peluang muncul 2 angka bagaimana? P 2 angka. Nah, yang 2 angka itu tadi hanya ada 1, berarti 1 per total 1/4. Peluang 2 gambar bagaimana? Yang 2 gambar hanya 1, berarti 1/4 juga. Nomor 15. Pada pelemparan 2 dadu, peluang kedua mata dadu berjumlah 6. Nah, ini kalau 2 dadu ya, 1 dadu itu ada 6 ya. Matanya ada 6. Kalau 2 dadu, NS-nya ya tinggal 6 kali 6. Hasilnya 36. Sekarang kita cari yang jumlah 6. Jumlah 6. Jumlah 6 itu bisa 1 dengan 5, bisa 5 dengan 1, bisa 2 dengan 4, bisa 4 dengan 2, bisa 3 dengan 3. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Nah, peluangnya yang dimaksud ada 5, totalnya ada 36. Berarti peluangnya 5/36. Nah, ini kalau masih bingung juga kenapa bisa 2 dadu, kalau misalnya kalian main monopoli ya, monopoli itu kan menggunakan 2 dadu ya. 2 dadu langsung dilambungkan, kan bisa munculnya bisa berbeda-beda, bisa juga sama. Kalau yang dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 2, itu nanti ditulis 1,2, jumlahnya 3. Kemudian satu lagi, dalam sebuah kotak terdapat 15 bola merah, 4 bola putih, 8 bola kuning. Diambil sebuah bola, tentukan peluang terambil bola merah. Jadi untuk peluang itu gampangnya banyaknya yang dimaksud dibagi totalnya. Nah, ini merah. Kita lihat yang dimaksud itu kan bola merah. Bola merahnya ada berapa? Oh, ada 15. Berarti 15 per totalnya. Ya, totalnya ya 15 ditambah 4 tambah 8. Berarti 15 per 27 ya. 15 per 27. Kalau disederhanakan kita bagi 3, ini 5/9. Nah, itu. Jadi kalau kita hitung peluang, sekali lagi yang dimaksud berapa dibagi totalnya. Ini tadi juga yang dimaksud ada 5, totalnya 36. Di sini yang dimaksud ada 2, totalnya ada 4. Ini yang dimaksud ada 1, totalnya ada 4. Ini juga gitu, yang dimaksud ada 3, totalnya ada 30. Itu untuk menghitung peluang. Ya, semoga dapat kalian pahami. Ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.